Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. How is everything, Solihah? Okay. Feel great, right? First, I'm so sorry for the apology because I can't um, make Zoom meeting with you girls, because I have trouble with my signal, and then now in this occasion we will continue our subject of logic-geometric equation. And before that, please let's open our meeting by reciting and then in our previous meeting we have learned about trigonometric form that sin ax equal to something. Now I will give you first equation. Please you solve this question. If I have sin 3x sama dengan sin 60 derajat. Oke. Nah, bagaimana cara mencari? Pertama kita cari general solutionnya dulu. Gimana cara kita mencari solusi umum dari bentuk seperti ini? Kan biasanya kita langsung angka ya, sin 3x sama dengan setengah gitu kan. Atau sin 3x sama dengan setengah akar 3. Tapi di sini Umi kasih sin 3x sama dengan sin 60 derajat. Gimana caranya gitu ya? Oke, ini sebenarnya pengembangan dari materi sebelumnya. Kita tinggal perhatikan yang Umi kotakin ini dengan ini. Ingat fungsinya sama. Fungsinya sama-sama sini yang kita punya, karena fungsi itu adalah y define atau terdefinisi dengan baik. Kalau kita punya sin 3x sama dengan sin 60 derajat, maka kita punya 3x sama dengan 60 derajat. Ingat, karena di sini kita bicara trigonometri yang punya periode, maka kita punya plus k kali 360. Maka kita punya solusi dari x adalah x sama dengan 60 derajat plus k kali 360 derajat dibagi 4. Maka kita punya x nya sama dengan 20 derajat ditambah k kali 360 derajat dibagi 3, 120 derajat. Maka kita punya ini adalah solusi umumnya untuk keanggota. Nah, di sini kita nggak usah mikirin lagi sin ini ada di kuadran berapa, atau sin ini nilainya ada di kuadran 1 dan 3 atau di kuadran 1 dan 2. Nggak perlu lagi, karena kita sudah melihat bahwa 3x ini pasti sama dengan 60 derajat. Oke. Nah, ini lebih gampang darinya sebelumnya. Kemudian untuk mencari particular solusinya gimana nih? Sama aja. Caranya mengikuti dengan solusi umum ini kita tinggal gantikannya. Misal diketahui bahwa Umi punya ini diciptakan atau ini dicari solusi x untuk x-nya dari 0 sampai 90 derajat. Nah, maka kita tahu bahwa particular solusinya atau solusi khususnya kita punya untuk k sama dengan 0, kita punya, karena solusi umumnya cuma 1, maka kita punya x-nya sama dengan 20 derajat ditambah 0 kali 120 derajat sama dengan 20 derajat. Kemudian untuk k sama dengan 1, kita punya
Nah, sama dengan 20 derajat ditambah 1 kali 120 derajat, kita punya 140 derajat. Ini sudah tidak memenuhi ya, memenuhi. Lalu kita cek untuk negatif, kita sama dengan negatif 1, kita punya x-nya adalah 20 derajat ditambah negatif 1 kali 120 derajat, maka kita punya negatif 100 derajat, juga tidak memenuhi. Jadi satu-satunya yang memenuhi adalah 20 derajat. Maka solusi khusus untuk sin 3x sama dengan sin 60 derajat, di mana x-nya di antara 0 derajat sampai 90 derajat adalah 20 derajat. Jadi seperti itu untuk menyelesaikan trigonometri yang soalnya bentuknya seperti ini. Jadi kita nggak usah khawatir lagi menentukan kalau kita punya sin 3x sama dengan setengah akar 3, kan ini masih ada dua kemungkinan nih. Masih ada sin 60 derajat yang hasilnya setengah akar 3 dengan sin 120 derajat juga hasilnya setengah akar 3. Tapi kalau udah bentuknya seperti ini, maka kita nggak usah memikirkan sin 120 derajat, karena di sini sudah sin 3x sama dengan sin 60 derajat. Oke. Nah, itu adalah bentuk lain cara menyatakan trigonometric equation ya. Kemudian ada lagi nggak Mi? Nah, ada lagi, misalkan ini punya seperti ini. Ini punya soal lain, misalkan ini punya 2 cos x min 1 sama dengan 0. Tentukan solusi umum dan solusi khusus jika x-nya dari 0 x sampai 360 derajat. Nah, gimana nih cara nyarinya? Kan biasanya kita nggak dapat kayak gini nih. Ini soal lain kali ini. Nah, ini kalian sudah belajar, kita punya bentuk umum dari persamaan trigonometri itu adalah cos sesuatu sama dengan titik-titik gitu kan ya, seperti ini bentuk umumnya. Ini kan bisa diganti dengan x, bisa diganti dengan ax gitu kan. Nah, kita punya seperti itu. Maka untuk mencari ini gimana? Nah, untuk mencari ini maka kita punya berarti 2 cos x sama dengan berapa? Kalau 2 cos x min 1 sama dengan 0. Kita punya 2 cos x sama dengan 1. Maka cos x sama dengan berapa? Cos x sama dengan setengah. Jadi kita menemukan bentuk persamaan trigonometri yang biasanya kita lihat di dalam tabel rumus kita yang pernah kita buat di pertemuan lalu. Yang di sini ada apa, kemudian ini solusinya, apa general solusinya. Nah, jadi di sini cos x sama dengan setengah memenuhi bentuk yang ada di mana, dan kemudian kita bisa nyari solusinya seperti biasa. Nah, itu tips-tips dalam mengerjakan soal-soal trigonometri supaya nggak bingung, persamaan trigonometri supaya nggak bingung. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, maka buatlah dia ke dalam bentuk seperti ini. Oke, bisa dipahami ya, gampang kan? Ini kan, jadi ini agak sedikit menyinggung, merecall kembali pelajaran-pelajaran kelas sebelumnya. Jadi di kelas 7 waktu belajar aljabar ya. Oke, next. Sekarang kita akan masuk ke bentuk selanjutnya, yaitu punya bentuk trigonometri yang lain selain yang kita punya, yaitu kita punya oke, tadi udah sin, cos, sekarang ini pakai tan dulu ya. Ini punya tan. Kalau kemarin kita sudah punya tan x, sin x, cos x, kemudian ada lagi tan ax, sin bx, cos ax, gitu ya. Whatever itu, maka kita sekarang akan mencari bentuk lain, yaitu bentuk gimana cara nyari bentuk seperti ini. Misal ini punya tan 2x plus 10 derajat sama dengan tan 70 derajat.
seperti ini. Bagaimana cara mencari bentuk seperti ini? Atau secara umum nanti Umi akan punya bentuk tan AX tan AX plus B sama dengan C. Nah, cara nyarinya? Ini adalah pertanyaan kita. Gimana cara nyari ini? Yang pertama kita mau cari solusi umum untuk kasus ini. Tan 2X plus 10 derajat sama dengan tan 70 derajat. Oke, gimana cara nyarinya ya? Nah, pertama kita tahu di dalam fungsi kalau kita punya masalah seperti ini, maka yang ini kotakin ini menilainya juga akan sama. Maka kita punya 2X plus 10 derajat itu akan sama dengan 70 derajat. Karena di sini tan, kita punya plus K kali 180 derajat. Oke, perhatikan di sini. Oke, maka kita punya 2X sama dengan berapa? 70 derajat ditambah K kali 180 derajat dikurangi 10 derajat. Oke. Maka kita punya di sini 2X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oh, berarti X sama dengan berapa? X sama dengan 60 derajat plus K kali 180 derajat dibagi dengan 2. Maka kita punya X-nya sama dengan 30 derajat ditambah K kali 90 derajat. Nah, ini adalah general solution. Jadi, solusi umumnya adalah X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 90 derajat. Oke, secara umum kalau kita punya bentuk kayak gini, atau Umi ganti soalnya, misal Umi tanyanya langsung, misal tan ganti jawabannya, misalkan Umi punya kayak gini, tan 3X atau tan 4X, tan 4X plus 5 sama dengan 1. Misalkan Umi punya seperti ini, maka kita akan menemukan bahwa ini yang pertama kita harus mencari P, di mana tan P sama dengan 1. Maka kita punya tan berapa ya sama dengan 1? Yaitu tan 45 derajat sama dengan 1. Nah, maka di sini kita punya, ya betul sekali, 4X plus 5 derajat sama dengan 45 derajat. Ingat, di dalam trigonometri kita punya ditambah K kali 180. Nah, kemudian dibuat sama seperti yang ini. Kita jabarkan, maka kita punya 4X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 180 derajat dikurangi 5 derajat. Dan seterusnya hingga kita peroleh berapa ini? 4X sama dengan 45 dikurangi 5, kita punya 45 dikurangi 5, 40 ya, 40 derajat ditambah K kali 180 derajat. Maka kita punya X-nya sama dengan 40 derajat ditambah K kali 180 derajat dibagi dengan 4. Maka kita punya di sini 10 derajat X-nya ditambah K kali, kita punya 16 45 derajat. Nah, ini adalah general solution. Oke, secara umum kalau kita punya tan AX plus B sama dengan C, maka langkahnya sama kayak kemarin. Pertama, kita tentukan tan P yang sama dengan C. Berapa derajat? Nah, kemudian maka kita punya di sini AX plus B sama dengan P ditambah K kali 180 derajat. Karena ini tan ya, kalau sin dan cos maka 360 derajat. Nah, kita punya AX sama dengan, kita punya di sini P minus B
ya. Jadi tadi kita kurangkan yang depan dengan yang belakang, 45 dengan negatif 45 dengan 5 kita kurangkan, kemudian di sini 70 dengan 10 kita kurangkan, nah maka kita punya P dikurangi B, kemudian ditambah K kali 180 derajat. Nah, X-nya adalah P minus B ditambah K kali 180 derajat per A. Nah, ini adalah bentuk umum dari solusi umum bentuk tan AX plus B sama dengan C. Jadi pertama kita cari ini yang sudutnya, kemudian kita punya solusinya ini. Jadi dia dikurangkan dulu dengan B, baru nanti dibagi dengan A. Itu untuk solusi umumnya ya. Jadi kalian bisa tambahkan di tabel kita di bawah yang kemarin tan AX, sin AX, dan cos B AX, itu kita punya bentuk lain yaitu sin AX plus B sama dengan C, kemudian cos AX plus B sama dengan C, dan tan AX plus B sama dengan C. Oke, jadi secara umum kita punya di sini tabel kita kemarin, kita punya sin AX plus B sama dengan C, maka yang pertama cari sin P yang sama dengan C, kemudian kita punya X-nya adalah kita punya P dikurangi B ditambah K kali, ingat sin 360 derajat dibagi dengan A. Kemudian kalau cos, kita punya cos AX plus B sama dengan C, dan kita punya cos P sama dengan C. Maka kita punya X sama dengan P minus B ditambah K kali 360 derajat dibagi dengan A. Oke, kemudian ini terakhir kita punya tan AX plus B sama dengan C, kemudian kita punya tan P sudutnya sama dengan C, lalu kita punya X sama dengan P minus B ditambah K kali 180 derajat karena 8 dibagi dengan A. Jadi ini tambahkan sendiri ke tabel kita yang kemarin. Oke, sekarang Umi akan memberikan contoh soal. Perhatikan di sini. Umi akan berikan soal yang simpel aja. Misalkan Umi punya sin 2x min 10 derajat itu sama dengan setengah. Oke, maka langkah pertama, step 1, kita mau cari particular solution ya, untuk x-nya dari 0 sampai 180 derajat. Oke. Kita mau cari particular solution atau solusi khususnya. Perhatikan di sini. Maka pertama kita harus cari sin berapa yang hasilnya adalah setengah. Nah, kita punya sin 30 derajat hasilnya adalah setengah, yang di kuadran 1. Kemudian dan kita punya sin 150 derajat juga hasilnya setengah ya, di kuadran 2. Oke, setelah kita tahu bahwa sin 30 derajat itu sama dengan setengah dan sin 150 derajat juga sama dengan setengah, maka apa yang kita peroleh dari sini? Maka kita punya boleh langsung pakai rumus ini. Rumus umumnya berarti kita punya solusi umumnya adalah X sama dengan yang di K1 dulu ya. Solusi umum di K1 kita punya X sama dengan P
minus B, kita punya P minus B, berarti 30 derajat dikurangi B-nya negatif 10 derajat. Ya. Kemudian ditambah K kali 360 derajat dibagi dengan 2. Ya, A-nya 2 di sini. Di sini A-nya 2. Lalu kita punya 30 derajat min. Maka kita punya 40 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau kalau mau manual misalkan langsung bisa mendengarkan 2x min 10 derajat sama dengan 30 derajat. Boleh. Ya. Kayak ya waktu kita nyari rumus umumnya tadi. Nah, maka kita punya di sini 40 bagi 2 20 derajat, kemudian 360 dibagi 2 180 derajat. Jadi kita punya X-nya solusi umum untuk di kuadran pertama 20 derajat ditambah K kali 180. Nah, di sini K-nya anggota bilangan. Kemudian next kita punya di kuadran 2, yaitu boleh kalian misal nggak mau pakai apa rumus nih, lupa rumusnya, kita bisa pakai 2x min 10 derajat sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat. Ini adalah teknik Umi. Kalau Umi lupa rumus, maka Umi punya 2x sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat ditambah 10 derajat. Ini kalau Umi lupa rumus ya. Maka Umi punya 2x sama dengan 150 tambah 10, 160 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kemudian X-nya sama dengan 160 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi dengan 2. Maka Umi punya X-nya solusi umumnya adalah 80 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, ini untuk solusi umum yang kita cari menggunakan cara manual. Nah, ini yang menggunakan rumus yang di K1 kita cari menggunakan rumus solusi umum kita, yang di K2 menggunakan cara manual. Maka kita peroleh demikian. Oke, sehingga kita punya di sini solusi khususnya kita akan cek partikular solusinya untuk K1. Maka kita punya untuk K sama dengan 0, kita punya X-nya sama dengan 20 derajat ya. Jadi 20 derajat ditambah 0 kali 180. K sama dengan 1. Kita punya X-nya adalah 20 derajat ditambah 180 derajat. Kita punya 20 derajat tambah 180 derajat, yaitu 200 derajat. Ingat, kita punya X-nya dari 0 sampai 180 derajat. Berarti 20 derajat memenuhi, 200 derajat tidak memenuhi. Next, kita cek untuk K-nya sama dengan negatif 1. Maka kita punya X-nya adalah 20 derajat min 180 derajat. Berarti kita punya negatif 160 derajat. Of course, tidak memenuhi. Next, kita cari particular solution untuk yang di kuadran 2. Untuk K sama dengan 0, kita punya X-nya sama dengan 80 derajat. Untuk K sama dengan 1, oke, 80 derajat memenuhi ya. Untuk K sama dengan 1, kita punya X-nya adalah berapa di sini? Kita cek 180 derajat tambah 80 derajat, kita punya 260 derajat, tidak memenuhi ya, jelas. Kemudian untuk K sama dengan negatif 1, kita punya X-nya sama dengan negatif 80 derajat dikurangi 180 derajat, negatif 100 derajat ya, tidak memenuhi. Maka di sini kita punya yang memenuhi adalah 20 derajat dengan 80 derajat. Nah, ini adalah partikular solusinya atau himpunan penyelesaiannya. Jadi kita punya himpunannya adalah 20 derajat dan 80 derajat. Nah, ini cara menyelesaikan bentuk sin AX plus B sama dengan C. Untuk cos AX plus B sama dengan C dan tan AX plus B sama dengan C, mirip caranya seperti ini. Oke, jadi ini adalah how to solve this problem. Jadi ada kita punya sin AX plus B sama dengan C. Yang perlu diperhatikan, yang berhati-hati adalah menuliskan B-nya kalau kita langsung pakai rumus.
Kenapa? Karena B ini kan rumus umumnya kan plus semua nih, nggak ada negatif. Sedangkan di sini kita punya soalnya negatif. Maka yang negatif adalah B-nya. Rumusnya tetap positif. Jadi ini dianggapnya itu sebagai yang di sini 2x min 10 ini Umi anggap sebagai 2x ditambah negatif 10 derajat. Jadi B-nya negatif 10 derajat, bukan positif 10 derajat. Oke? Jadi itu yang perlu diperhatikan. Sama mungkin ketika di bagian trigonometry equation ini, yang perlu diperhatikan juga adalah mengubah ke dalam persamaan yang biasa kita kerjakan, ya. Contoh ya, Umi punya 2 sin X min akar 3 sama dengan 0. Maka kita harus ubah ke bentuk yang biasa kita kerjakan. Yang kita biasa kerjakan kan sin X sama dengan sesuatu. Nah, maka kita ubah ini dulu ke bentuk sin X sama dengan sesuatu. Maka kita punya 2 sin X sama dengan akar 3. Maka kita punya sin X sama dengan setengah akar 3. Seperti itu. Jadi sampai kita menemukan bentuk ini, maka kita baru bisa kerjain pakai formula yang ada pada tabel. Oke. Jadi kalau kita nemu bentuk trigonometri yang aneh, misal seperti ini contohnya, maka buat dia seperti bentuk yang umum kotak. Jadi dia kita ubah dulu ke bentuk sin X sama dengan sesuatu. Oke. Ada lagi nggak yang perlu dicatat dari trigonometric equation untuk bagian yang sederhana seperti ini? Ya tadi mungkin yang bagian Umi punya, misal Umi punya gini, sin X sama dengan cos 30 derajat. Nah, Mi, ini gimana Mi kalau kita punya sin X sama dengan cos 30 derajat? Oh, kalau kita punya sin X sama dengan cos 30 derajat, maka kita harus ubah nilai cos 30 derajat ini menjadi equal dengan sin berapa? Nah, kita tahu bahwa cos 30 itu akan sama dengan cos 30 itu sama dengan nilainya sama dengan sin 60. Jadi kita sama aja mengubah bentuk ini ke bentuk sin X sama dengan sin 60 derajat. Jadi kalau sin ya harus sin fungsinya. Kalau misalkan soalnya sin X sama dengan cos 30 derajat itu bukan salah soal. Tapi memang cos 30 derajat itu harus kita ubah ke bentuk yang sama nilainya dengan sin. Atau kalau mau cari aja cos 30 derajat itu berapa nilainya. Misalkan cos 30 derajat itu nilainya setengah gitu kan ya. Atau setengah akar 3 ya, setengah akar 3, sorry. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Maka kita punya di sini apa namanya? Sin X sama dengan setengah akar 3. Maka kita punya sinnya boleh 60 derajat atau 120 derajat. Jadi intinya belajar mengubah bentuk trigonometri menjadi sesuai yang ada pada tabel kita. Kalau misalkan kita mau terpaku pada tabel, oke? Jadi kalau mau menggunakan tabel sebagai acuan, tabel rumus geometri solution, general solution of trigonometric itu sebagai acuan, maka kita harus mengubah bentuk-bentuk yang seperti ini itu ke dalam acuannya, ke dalam bentuk yang ada pada tabel. Misal di tabel kan kita nggak punya nih sin X sama dengan cos P, adanya sin X sama dengan sin P. Berarti kita harus mengubah sin X sama dengan cos P ini menjadi sin X sama dengan sin P. Kemudian kita punya di sini 2 sin X min akar 3 sama 0 dengan 0 nggak ada di tabel. Adanya kita punya sin X sama dengan C. Nah, maka kita harus ubah dia menjadi bentuk sin X sama dengan C. Oke, udah dipahami ya, ini pelajaran kelas 7 ya untuk mengubah ini. Oke.
Nah, sekarang kita lengkapi tabel kita. Jadi kita punya apa? Lebih banyak lagi persamaan, bentuk persamaan ya. Kita punya beberapa bentuk persamaan. Nah, nanti silakan kalian buat tabelnya yang rapi. Kalian bisa hafalkan jika memang kalian tipe yang terpaku pada tabel. Ya, jadi kita punya ini bentuk trigonometrinya, persamaan trigonometrinya. Kemudian ini skalanya. Kemudian di sini solusi. Ya, kemarin kan kita punya, misal Umi punya sin X sama dengan C. Maka apa yang harus kita lakukan? Nyari sin P yang sama dengan C. Ini first step ya kemarin ya kita. First step. First step. Maka langkah pertama kita cari sin berapa aja yang sama dengan C. Terus solusi umumnya kita punya X sama dengan P ditambah K kali 360. Kemudian di pertemuan yang selanjutnya kita belajar sin AX sama dengan C. Nah, kita sama first step-nya nyari sin P sama dengan C-nya berapa. Kemudian X-nya adalah P plus K kali 360 derajat dibagi A. Kemudian Umi punya yang terakhir di pertemuan ini kita punya bentuk sin AX plus B sama dengan C. Maka sama, kita juga harus nyari sin P-nya sama dengan C. Lalu X-nya adalah P minus B ditambah K kali 360 derajat dibagi dengan A. Nah, bisa diteruskan untuk cos dan sin. Jadi untuk cos hampir sama ya, cos X sama dengan C. Kita punya cos P sama dengan C gitu kan. Jadi intinya di sini kita mencari solusi untuk X ini apa gitu kan. Nah, maka punya P ditambah K kali 360. Oke, bisa kalian teruskan sampai ketemu tan ya. Nanti kita punya cos AX sama dengan C, maka kita punya cos P sama dengan C. Nah, maksudnya apa sih nih? Kalau kita punya sin X sama dengan C, sin P sama dengan C, maka kita punya kesimpulan itu apa sih? Kesimpulannya adalah sin X sama dengan sin P di soal yang pertama Umi bahas di video ini. Jadi sin X sama dengan sin P, maka kita punya solusinya X sama dengan P ditambah K kali 360. Oke, jadi ini maksudnya apa? Kita nyari sin P yang sama dengan C. Jadi kita sandingkan nanti cos AX sama dengan cos P, karena sama-sama dengan C. Lalu kita punya di sini X sama dengan P ditambah K kali 360 derajat bagi A. Kemudian selanjutnya kita punya cos AX plus B sama dengan C, maka pertama kita harus cari cos P sama dengan C itu apa. Kemudian kita punya setelah ketemu sudutnya X sama dengan P minus B ditambah K kali 360 derajat per A. Dan yang terakhir tan, kita punya tan X sama dengan C, kita punya tan X sama dengan tan P atau tan P sama dengan C, di mana nanti tan X sama dengan tan P. Kemudian kita punya X-nya sama dengan P ditambah K kali, ingat tan 180 derajat. Kemudian kita dibentuk yang pertemuan selanjutnya, kita punya tan AX sama dengan C. Lalu kita punya sama step per stepnya, kita carikan sudut sesuatu yang sama dengan tan AX, lalu kita punya X sama dengan P ditambah K kali 180 derajat dibagi dengan A. Dan jelas ketika kita punya tan AX plus B sama dengan C, maka yang kita punya adalah tan P sama dengan C, di mana nanti X-nya adalah P minus B ditambah K kali 180 derajat dibagi A. Nah, ini adalah semua bentuk solusi umum dari
trigonometri sederhana yang kita pilih. Jadi ini yang akan kita gunakan dari setiap persamaan trigonometri. Jadi kalau misalkan ada persamaan yang bentuknya belum seperti ini, maka kita ubah dulu sampai dia bentuknya seperti ini, ya. Dan kalau kita punya persamaan seperti ini gampang, tinggal yang Umi kotakin di sini, itu kita sama dengan mempertimbangkan tetap ditambah K kali 360 Oke, bisa dipahami ya penjelasan Umi ya. Jadi ini adalah cara gimana kita menyelesaikan semua bentuk persamaan trigonometri itu bisa dengan ini, yang sederhana ya, yang nggak ada pangkat-pangkatan. Ya ini paling simple trigonometry. Jadi mari berlatih. Silakan nanti Umi akan share link quizzes di link deskripsi. Silakan dibuka. Nah, di link tersebut silakan kalian kerjakan untuk menggunakan nama lengkap karena itu untuk presensi. Jadi silakan kalian kerjakan di link itu, cuma 5 soal, waktunya sampai selesai jam pelajaran matematika. Jadi jangan terburu-buru, 5 soal itu dikerjakan dengan maksimal dan Umi batasin hanya 1 kali attempt. Jadi kalian nggak bisa berkali-kali attempt ya. Nah di situ silahkan nanti coba kerjakan. Kemudian kalau misal ada pertanyaan terkait ini silahkan ditanyakan di ya. Jadi itu adalah tentang trigonometric equation, semua jenis bentuknya kita sudah pelajari yang simple. Jadi nanti pertemuan selanjutnya ingatin Umi untuk membahas tentang grafik fungsi trigonometri dan kita akan masuk ke dalam identitas trigonometri. Kemudian kita akan menggunakannya untuk menyelesaikan persamaan yang lebih absurd. Oke. Persamaan yang lebih kompleks dari yang sederhana. Jadi nanti akan terlibat pangkat juga gitu-gitu ya. Nah, jadi stay tune, pelan-pelan kita bisa insya Allah nanti step by step untuk materi ini. Silakan kalian kalau belum paham materi-materi sebelumnya boleh putar lagi videonya. Kemudian remember deh, ketika kalian udah selesai nonton video ini, kalau kalian mau uji apakah aku udah paham belum sih sama materi hari ini, silakan kerjakan quiznya karena disitu untuk presensi pertemuan ini. Jadi 5 soal aja, kerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai kemampuan kalian. Umi batasin 1 kali attempt, jadi jangan 1 kali submit ya, jadi jangan asal-asalan dan fighting, insya Allah bisa. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ya sedikit ini bisa bermanfaat. Kami cukupkan untuk pertemuan kita yang singkat ini. Silahkan nanti di WA aja, di grup kita diskusi tentang mana-mana soal yang kalian belum bisa atau kalian pernah nemu jenis soal apa di dalam trigonometri yang sederhana yang membuat kalian masih bingung. Oke, jazakumullah khair salihah atas partisipasinya di pertemuan ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. And then my apologies if I make mistake or something wrong with my language. Jadi kalau misalkan Umi ada sesuatu yang salah di bahasa Umi minta maaf. I think enough. Let's close our meeting by reciting Alhamdulillah and Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, kita selesaikan dengan quizzes ya untuk pembelajaran hari ini. Silahkan kerjakan quizesnya sampai waktu selesai. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.